Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama MTech Racing. Malam ini kita akan belajar sedikit tentang masalah bagaimana cara membuat merancang mesin balap ya. Bukan mesin balap sebenarnya. Untuk dasar kita akan belajar dari standar ya. Kalian pasti akan bertanya-tanya bagaimana cara membuat mesin. Ya, pertama kali yang harus dipikirkan atau yang dipertimbangkan itu adalah apa ya. Kalian misal yang masih pemula, ini kita berbicara yang masih pemula ya, masih nol, bener-bener nol ya. Di saat kalian punya motor atau kalian punya kendaraan yang ingin dimodif bagian mesin, atau bagaimana sih cara membuat cara apa gitu, dari dasarnya itu apa gitu loh. Jadi mesin timbul power dari mana, terus untuk kebutuhan apa ya, kalian harus pikirkan dulu untuk kebutuhan apa ya. Kemarin banyak tanya yang masalah untuk touring, untuk harian ya, bagaimana memodifikasi secara sederhana ya. Kita akan belajar secara sederhana, tidak mengeluarkan biaya banyak, tapi kalian bisa memodifikasi motor kalian ya. Apa yang harus dirubah dari kondisi standar ya. Pertama, untuk keadaan motor standar pasti kalian biasanya akan mencoba mengupgrade ya. Ada ganti busi lah, ganti busi racing, ganti CDI racing. Nah, itu udah salah satu contoh modifikasi dari standar ya. Untuk ya gini, di dalam mesin ya, sini ya, mesin itu mempunyai 4 bagian ya. Mesin itu mempunyai 4 bagian ya. Bagian sini ya. Mesin itu seperti ini ya. Ini hanya contoh simulasi ya. Ini mesin, bagian mesin ada 4 bagian ya. Ini secara sederhana. Ini bagian block head ya. Ini bagian block head ya, kopling, gearbox, crank as, dan bagian magnet ya. Mesin itu hanya bagian ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk bagian luar, karburator dan CDI atau pengapian ya. Kita akan belajar mulai dari sini dulu ya, bagian head ya. Ini mungkin akan ada beberapa part ya, mulai dari head, block, kopling, gearbox, dan magnet. Kalian untuk yang pemula tidak usah memikirkan bagian sini ya. Bagian sini ini belum terjadi power. Maksudnya power terjadi di sini ya. Di sini power terjadi di sini. Kalian tidak usah memikirkan kopling, gearbox, magnet untuk yang pemula ya. Bagian-bagian head itu ada ya. Ini kita ambil contoh bagian head ya. Misal kalian penasaran membuat mesin lebih kencang sedikit ya, menjadi lebih enak, lebih powerful. Bagaimana cara awal utamanya kita akan memodifikasinya. Kalian pasti akan membuka bagian head ya. Kalian terus berpikir bagaimana jika diporting ya. Bagaimana kalau hanya noken asnya truk ya. Bagaimana kalau hanya klepnya ya. Semua itu berhubungan di bagian head. Di bagian head itu sederhana sekali ya. Bagian head itu ada namanya klep ya. Ini yang pair klep, temlar, sama noken as kita bahas nanti ya. Kita akan membahas bagian bloknya dulu ya. Blok porting ya. Blok porting dan klepnya ya. Ini sangat sederhana sekali untuk kalian yang masih belajar ya. Di dalam klep itu ada yang namanya, ini bagian klep ya. Klep in, klep X ya. Di bagian klep itu mempunyai namanya batang klep ya. Diameter batang klep itu berbeda-beda setiap motor ya. Ini diameternya 5 mili ya. Nah, 5 mili, ini 4,96. Ada toleransi dari bos klep. Oke. Batang, ini batang 5, ada yang batang 4,5. Kita akan berbicara batang 5 dulu ya. Di bagian klep itu ada yang namanya sudut klep, bagian backcut valve ya. Kalian raba bagian sini ya. Ini sangat sederhana sekali untuk kalian yang mau mengoptimalisasi bagian pengabutan ya. Ini ada yang namanya backcut valve di bagian sini ya. Ini sangat berpengaruh sekali ya, sudut, namanya sudut.
ya, sudut backcut ya. Kalian bisa potong atau bukan potong ya. Kalau secara sederhana kita bubut ya bagian sini ya. Ini kan 45 derajat ya. Ini ada sudut tapak untuk menapak ke setting klep ya. Kalian rapikan bagian sini ya, landaikan ke arah sana ya, agar dia tidak terhambat di sini ya. Itu sangat membantu sekali untuk kebutuhan motor harian, bukan untuk motor balap loh ya. Ya bisa balap juga, dasarnya dari sini ya. Ya, kedua bagian porting. Ini masalah lubang intake porting. Kalian jangan melihat bagian portingnya belekak-belekuk ya. Misalnya bentuknya tidak simetris dari pabrik terus kalian wah jelek sekali ya, tidak. Ya. Tidak, ini sudah ada ya. Sudah ada flow ya dari pabrik, dia muter ke sini ya. Tidak semua motor itu berbeda ya. Semua motor berbeda, Jupiter berbeda dengan Karisma, berbeda dengan Beat, berbeda dengan motor-motor lain ya. Itu sudah punya tujuan sendiri dari pabriknya. Nah, terus ruang bakar, ini desain ruang bakar dia tidak simetris, tidak seperti Jupiter. Jupiter seperti ini ya. Nah, ini yang lurus ya, yang lurus. Ini buku punya Jupiter lurus. Kenapa kok berbeda dengan Jupiter? Sudah ada desain sendiri-sendiri dari pabrikan. Kita akan berbicara masalah flow port bagian sini ya. Flow port lah bagian porting lubang intake ya. Untuk kalian yang pemula ya, kalau kalian masih belajar porting ya, kalian bisa beli alat porting ya, yang murah sekarang banyak. Kalian bisa misal gini ya, Mas, saya tidak akan menceritakan atau mengasih tahu yang namanya ukuran-ukuran ya. Ukuran rumus porting itu ada di, kalian buka ya di Google ya, rumus porting in, rumus porting X, seberapa volumenya ya. Kalian nantinya akan menghadapi yang namanya seperti klepnya segini kok, klepnya segini ya, tidak sesuai dengan ukuran dari buku itu loh. Buku kalian misal belajar yang namanya belajar rumus porting ya, kalian pasti akan menganggap kok hanya segitu ya, kok hanya segitu, cuman kecil gitu ya. Misal klepnya ini berapa ya, 25,5 untuk Karisma ya. Oke, kembali lagi ya. Kalau kalian yang masih bingung dengan ukuran porting ya, ukuran porting kalian tidak usah berpikir panjang lebar ya, terlalu jauh mengukur berapa diameternya segini berapa, tidak usah. Jangan bermain di situ dulu. Kalian belajar untuk merapikan ya, namanya itu merapikan untuk area-area yang dia menghalangi ya. Kalian kalau melihat lubang intake standar pasti kalian akan melihat ya sudut-sudut atau profil-profil yang tidak rata. Kalian belajar itu dulu ya. Kalian belajar dasar, tidak usah mengukur terlalu lebar atau terlalu besar ya, karena akan menimbulkan kerugian banyak. Karena untuk nanti bagian noken as banyak banget, intinya berhubungan banyak. Untuk kalian yang masih sedikit untuk mengupgrade ya, tidak usah terlalu jauh ya, nanti akan hasilnya malah menyakitkan ya. Kalian lihat saja ya bagian yang tidak rata ya, ini kan tidak rata tuh ya, tidak rata. Ini banyak kulit jeruk ya. Terus ada yang menyarankan menghilangkan kulit jeruk, benar ya, menghilangkan kulit jeruk. Kalian bisa menggunakan amplas ya. Nah, modalnya apa untuk memorting ya alat porting gitu loh. Jadi misal saya kasih ya, nanti ini pelajarannya ada lagi ya. Ini kita akan ke yang paling dasar saya. Yang paling dasar, jangan yang agak jauh ya. Saya tidak akan, takutnya kebablasan. Kalian nggak paham, malah nanti saya dosa gitu ya.
terlalu jauh, kalian belum paham dasarnya ya. Intinya gini ya, bagian-bagian yang kalian lihat ya, kalian raba itu tidak rata, kalian bisa menggunakan alat porting sederhana kalian, terserah mau kalian pakai joner angin, pakai bor, pakai apa terserah. Tapi saya usahakan kalian mau belajar yang rapi itu ya menggunakan alat porting yang pas gitu loh ya, yang benar. Kalian bisa rapikan bagian sini dengan tuner ya, dengan tuner yang kalian miliki untuk merapikan ya. Seperti apa merapikannya, saya tidak akan mempraktekkan, sudah terlalu malam ini ya. Maaf banget ya kalau yang belum, yang masih yang kurang jelas, kalian bisa konsultasi ya. Misal gini ya, kita menggunakan alat porting yang ini ya. Ya, oke. Ya. Kalian bisa ratakan bagian sini ya. Mana ya? Kalian bisa ratakan bagian sini dengan tuner yang bisa merapikan bagian sini ya. Intinya untuk porting itu tidak boleh ada yang menghalangi ya. Dia harus lancar ya. Nah, oke. Harus lancar, tidak ada yang menabrak. Itu dasarnya itu ya. Tidak usah kalian pikirkan bentuk, ukuran, alah nanti ya. Kalau kalian masih benar-benar ingin terjun, pertama kalian harus melatih tangan kalian untuk menghilangkan ini ya, sisa-sisa dari pabrik ya, namanya bari ya, sisa pengecoran yang tidak rapi, tidak rata, kalian haluskan dengan mata tuner, jangan terlalu banyak ya, hanya menghilangkan yang dia menabrak gitu ya. Kalian terus finishingnya pakai apa ya? Finishingnya kalian bisa pakai amplas 80 atau 120, nanti kalian bisa pakai alat ya. Saya tidak morting hari ini ya. Oke. Iya. Ini misal ya. Misal kalian pakai alatnya seperti apa ya. Kalian punya porting apa belum? Kalau belum, kalian bisa menabung untuk membeli alat porting ya. Kalau yang sudah punya porting atau yang sudah jago, kalian simak saja video ini ya. Nanti ya kalian bisa menggunakan ini sebenarnya potongan potongan obeng ya. Potongannya intinya kalian bisa pahami lah ya, besi seperti ini ya. Besi lurus, kalian sobek bagian tengahnya ya. Kalian bisa pakai amplas 200 atau yang kalian punya ya. Kalian pakai amplas yang tidak terlalu kasar juga nggak apa-apa. Untuk melatih ya, ini untuk latihan ya, 240 kayak gini ya. Dijepit ya kayak gini ya. Kalian bisa sobek atau ya. Terus kalian solasi ya. Kalian solasi bagian ininya ya, bagian pangkalnya ya. Bagian pangkal kalian bisa solasi ya seperti ini ya. Kalian bisa mainkan tunernya ya, kalian bisa haluskan ya kayak gitu ya. Kalian bisa haluskan ya. Ini tidak akan merubah terlalu banyak, tapi kalian bisa memperlancar aliran bahan bakar yang masuk ya. Begitu juga dengan X ya. Intinya dalam porting untuk standar itu tidak boleh terlalu lebar ya. Intinya kita bermain standar dulu ya. Ini motor standar ya, motor standar yang ingin kalian upgrade, tapi pun powernya tidak akan naik terlalu signifikan kalau kalian tidak merubah banyak. Kita hanya mentutorialkan memperlancar bahan bakarnya dulu untuk kalian yang masih pemula ya. Jangan kalian bertanya masalah pengapian apa nanti terakhir ya. Ini kita berbicara pelemasan tangan untuk kalian morting ya. Morting kalian bersihkan. Nah, untuk area-area yang menabrak, misal ini kita akan
kita menuju ke exhaust ya. Untuk exhaust ya sama prinsipnya, buang dia yang menghalangi ya, dia yang menghalangi ya, dibuang. Ini kan ada kotoran tuh, kotoran-kotoran. Ini kalau motor standar kalau dibuka pasti kotor ya. Perhatikan arah tekanannya ya, dia kan klep menuju ke sana tuh ya, pasti dia tekanannya ke sana exhaustnya. Sebelah sini tidak akan terkena tekanan ya, kalian nggak usah lebar-lebarin bagian sini, sedikit boleh ya, untuk memperlancar elbownya ke sana. Tapi kalian jangan bobot habis ke sana sampai lurus ke sana, nanti rugi ya. Itu yang menyebabkan powernya lemes nanti bawaan baik. Ini ada tujuan ya, Jadi nggak asal ya. ya nggak asal. Nah ini untuk cara sederhana saja ya, untuk kalian yang masih belajar dari nol. Saya punya motor mas, saya kepengen di porting. Nah porting seperti apa, sederhana saja ya. Kalau klepnya masih standar, kalau perubahannya masih tidak aneh-aneh gitu loh, kecuali perubahannya sudah aneh. Untuk ruang bakar ya, Suprex 125 itu jangan dirubah-rubah ya. Kalau ini dari pabrik sudah didesain ya, didesain alirannya ke sana ya. Ini saya paling suka dengan desain Suprex 125 karena klepnya itu bisa menciptakan turbulence ya. Kalian logika saja ya, klepnya itu sudah tidak sejajar. Apakah dampak negatifnya atau positifnya? Dampak positifnya jelas banyak ya. Karena apa? Karena lebih menguntungkan menurut saya. Karena apa? Pada saat ban bakar masuk ya, dia sudah diciptakan ya kan, dia tidak nabrak ini loh. Landai ya. Landai dia ke sana ya, dia akan muter ya, dia akan menciptakan siklus seperti turbulensi. Dia kan di sini kan, nah, ini desainnya itu bagus sekali ya. Bisa dia muter ke sini ya, dia ditabrak ke sini suruh masuk ke sana. Untuk bagian head apalagi ya yang perlu dirubah ya. Untuk bagian noken, kalau kalian lihat ya, noken as racing apakah efektif untuk pemakaian standar ya. Efek positifnya dan negatifnya ada apa enggak ya, pasti ada ya. Tapi jangan sekali-kali kalian langsung terinspirasi untuk motor standar noken as maksudnya kompetisi gitu loh. Tidak akan ketemu ya. Untuk kalian masih pemula, kalian hanya bisa bermain semampu kalian apa dulu ya. Misal saya pengen merubah power clap, tujuannya apa gitu ya. Ini kan saya tadi bahas head ya. Di bagian head itu ada power clap ya, power clap noken ya. Yang paling krusial kan Templar pasti kalian tidak akan merubah ya, karena untuk kebutuhan standar tidak akan merubah Templar atau merubah sudut Templar, tidak mungkin ya. Sudut Templar rasio rocker arm ya. Templar pasti menggunakan standar ya. Klep pasti bisa standar ya, bisa menggunakan standar, bisa menggunakan aftermarket ya, tergantung tujuannya apa ya. Kalau buat harian, kita akan berbicara harian dulu ya. Klep standar ya, klep bisa kalian ganti dengan yang lebih keras, tapi jangan terlalu keras karena klep akan berhubungan dengan lift ya, berhubungan dengan RPM. Tidak usah terlalu jauh, nanti akan hasilnya pun akan tidak sesuai ekspektasi kalau kalian terlalu jauh ya, mengecewakan ya. Ini hanya trik sederhana saja ya untuk kalian. Kondisi ruang bakar yang bersih itu sudah sangat menguntungkan. Terus oke, terima kasih. Barangkali ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Ini untuk penjelasan kepada teman-teman kita yang masih dasar banget ya, yang masih misal kalian baru mau belajar ya. Kita tidak berbicara untuk memberi mengajari yang sudah pinter-pinter ya. Kita untuk sharing lah ya, menanting mengajak teman-teman yang ingin
yang ingin belajar ya, yang ingin belajar, misal kalian baru lulusan STM, karena sekarang STM tidak sekolah ya, tidak sekolah, kalian mau belajar apa ya, paling belajar online dari rumah ya, belajar praktek pun enggak, kayak karena tidak bisa ya, tidak bisa sekolah ya, kita hanya bisa bisa memberikan sedikit-sedikit, tapi untuk kalangan pemula gitu. Kalau yang masih pemula, kita akan masuk ke dunia pemula dulu ya, untuk mengajak teman-teman biar tidak terlalu jauh, terus kalian bisa tidak kesasar gitu loh, tidak terlalu jauh, tapi dasarnya apa dulu gitu. Kalian pahami dulu desain sebuah standar, desain sebuah head standar, desain sebuah klep standar gimana ya. Oke, yang belum subscribe, yang belum like and comment, terima kasih yang sudah menonton. Barangkali ada tutur kata yang salah, maafkan ya. Karena saya manusia banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.